Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi LK 1.1 identifikasi masalah PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 ini. Nah, sebagaimana setelah Bapak Ibu sudah orientasi yang pertama, lalu yang berikutnya adalah mengisi LK 1.1, di mana LK 1.1 itu adalah terkait dengan identifikasi masalah. Nah, untuk format identifikasi masalah ini bisa Bapak Ibu guru download di LMS-nya masing-masing. Nanti akan ada format khusus terkait dengan LK 1.1 identifikasi masalah ini. Nah, sebagaimana dalam tabel ini yang saya tampilkan di sini, ada jenis permasalahan, terus juga masalah yang diidentifikasi. Lalu kolom yang keempat di sini adalah analisis identifikasi masalah. Nah, di mana di kolom yang pertama di sini jenis permasalahan ini sudah disediakan. Ada yang pertama adalah terkait dengan pedagogik, literasi, dan numerasi. Terus juga yang kedua, masalah yang diidentifikasi ini kolomnya kosong ya di LMS itu yang akan kita isi. Terus juga analisis identifikasi masalah pun di dalam yang disediakan di LMS itu kosong. Nah, sementara ini adalah hasil yang sudah saya kerjakan di PPG sebelumnya, yaitu PPG tahun 2022 itu ya kemarin. Jenis permasalahan yang pertama di sini adalah pedagogik, literasi, dan numerasi sudah disediakan. Sementara masalah yang diidentifikasi terkait dengan pedagogik, ini pedagogik tentunya berkaitan dengan peserta didik, gitu ya. Terus juga pembelajaran, gitu ya. Pembelajaran, terus juga penilaian. Sementara literasi yang kita ketahui, ini literasi ini adalah berkaitan dengan membaca, itu ya, baik membaca peserta didik. Terus juga numerasi ini berkaitan dengan nomor-nomor atau perhitungan seperti itu. Nah, masalah yang diidentifikasi ini, untuk mengisi masalah yang diidentifikasi ini adalah kita harus mengidentifikasi masalah yang real, nyata, berdasarkan pengalaman kita selama mengajar di sekolah yang kita ajar itu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, di bagian kolom masalah yang diidentifikasi ini adalah Bapak dan Ibu guru silakan identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pedagogik, terus juga literasi dan juga numerasi di sekolah yang Bapak Ibu tempat mengabdi sekarang atau tempat mengajar sekarang. Nah, sebagaimana saya sudah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di tempat saya mengajar terkait dengan pedagogik. Yang pertama itu adalah peserta didik masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, jadi motivasi belajar yang rendah ini termasuk ke dalam pedagogik. Terus juga yang kedua berkaitan dengan pedagogik, yaitu rendahnya kreativitas kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun di kolom yang keempat terkait dengan analisis identifikasi masalah ini adalah lebih kepada penjabaran dari masalah yang sudah kita identifikasi di sini. Nah, di sini kan yang pertama adalah lebih kepada motivasi ya, pedagogiknya. Sementara kita jabarkan lagi di analisis identifikasi masalah. Yang pertama adalah 1.1. Masih terdapat beberapa peserta didik saat jam pertama masuk kelas masih ada beberapa peserta didik yang suka bermain bola di lapangan. Jadi dapat saya analisis identifikasi masalah ini ketika di lapangan itu ya, di tempat saya ngajar. Ketika sudah bel masuk masih ada beberapa peserta didik yang suka bermain bola di lapangan, entah itu karena belum ada guru, gurunya itu belum masuk ya, seperti itu. Terus juga yang kedua, terdapat beberapa peserta didik ketika datang ke sekolah itu cukup diam di bangku atau di kelas, mungkin dikarenakan merasa sedikit kelelahan di perjalanan menuju sekolah karena banyak yang jalan kaki untuk bisa pergi ke sekolah, terutama untuk peserta didik perempuan. Nah, kebetulan di sekolah saya ini adalah di daerah, jadi tidak semua peserta didik itu memakai kendaraan. Jadi ada beberapa peserta didik yang masih berjalan kaki menuju ke sekolah, seperti itu gitu ya. Terus juga analisis yang berikutnya adalah 1.1. Peserta didik tidak semangat dan aktif mengikuti pembelajaran dan mayoritas diam saat ditanya kembali tentang materi yang dipelajari. Yang berikutnya adalah 1.4 adalah peserta didik tidak banyak berlatih dengan teman atau mandiri untuk mengulang pembelajaran. Nah, kenapa saya di sini dikasih
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ini untuk mempermudah saya menganalisis berkaitan dengan motivasi belajar dan juga berkaitan dengan yang sudah diidentifikasi oleh saya itu adalah kreativitas kemampuan peserta didik gitu ya. Jadi terkait dengan motivasi dan juga kreatif dalam masalah yang berkaitan dengan pedagogik ini. Yang berikutnya adalah jenis masalah yang diidentifikasi terkait dengan literasi. Nah, literasi ini yang kedua yang saya identifikasi di tempat saya ngajar, yaitu masih ada beberapa peserta didik masih belum maksimal dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah. Adapun analisisnya, yang pertama adalah kurangnya minat baca dan perhatian peserta didik terhadap beberapa materi pembelajaran. 2.2 belum maksimal memanfaatkan perpustakaan sekolah sehingga perpustakaan masih terlihat sepi dari kunjungan peserta didik. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu guru silahkan sesuaikan untuk mengisi masalah yang diidentifikasi, dan analisis identifikasi masalah ini disesuaikan dengan kondisi tempat Bapak Ibu ngabdi atau tempat Bapak Ibu ngajar. Nah, kenapa saya yang ketiga di sini tidak dituliskan terkait dengan numerasi? Ya, numerasi saya hilangkan. Kenapa? Karena disesuaikan dengan mata pelajaran yang saya ampu. Nah, mata pelajaran yang saya ampu ini adalah mata pelajaran PPKN. Nah, untuk literasi dan pedagogik ini memang benar-benar ada masalah gitu ya. Ada masalah di tempat saya ngajar sehingga patut saya identifikasi permasalahan tersebut, sehingga berikutnya saya analisis identifikasi masalah tersebut gitu ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya di sini jenis permasalahan yang kedua yang diidentifikasi itu adalah kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar siswa termasuk siswa kebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa atau saat menjadi guru. Nah, ada identifikasinya. Yang pertama adalah beberapa peserta didik kesulitan meraih nilai yang baik dalam pembelajarannya. Jadi masih ada beberapa peserta didik yang nilainya itu di bawah KKM, sehingga saya dijadikan itu sebagai bagian dari identifikasi masalah dari kesulitan belajar. Adapun analisis dari identifikasi masalahnya itu, yang pertama, peserta didik belum memiliki banyak wawasan mengenai materi pembelajaran yang diajarkan sehingga dia itu sulit untuk memiliki nilai yang baik ya dalam pembelajarannya. Yang kedua, peserta didik itu hanya mengandalkan lingkungan sekolah sebagai media utama dalam pembelajaran. Jadi peserta didik yang ada di sekolah kami itu cenderung mereka itu hanya belajar di lingkungan sekolah saja ya, sementara di luar sekolah mereka jarang untuk dipelajari kembali, sehingga untuk memperoleh nilai pembelajaran pun itu masih kurang baik, seperti itu. Terus juga analisis yang ketiganya itu dari kesulitan belajar gitu ya. Peserta didik masih belum aktif mengulang materi pembelajaran atau mengikuti les atau bimbel, seperti itu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.